Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Tiada kata yang paling indah selain mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Mu'in LCMA dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Di sini saya Sarhul Azkar Pohan, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, ingin mempresentasikan tentang pengenalan hadis tematik. Yang pertama, pengertian hadis. Menurut pengertian secara bahasa, hadis mempunyai beberapa arti, yaitu jadid, sesuatu yang baru, lawan kata dari qadim, yaitu sesuatu yang lama. Qarib, yaitu dekat, lawan kata dari kata ba'id, yaitu jauh. Dan khabar atau berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan hadis menurut istilah ada perbedaan pendapat antara ahli hadis dan ahli usul. Menurut ahli hadis, hadis ialah seluruh perkataan, perbuatan dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan menurut yang lainnya, hadis ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik yang berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Sedangkan menurut ahli usul, definisi hadis ialah semua perkataan, perbuatan, takrir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hukum syara dan ketetapannya. Kemudian definisi hadis tematik. Hadis tematik atau dalam bahasa Arab yaitu mawdu'i, secara bahasa berasal dari kata mawdu'an yang merupakan isim maf'ul dari kata wada' yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Dan secara etimologi, kata mawdu'i berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya. Sehingga kata tersebut merupakan lawan kata dari fi'il, dari al-raf'u, yaitu mengangkat. Maka yang dimaksud tematik atau mawdu'i ialah hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah menjelaskan sebagian perawi hadis ada yang meringkas hadis. Oleh karenanya, setiap orang yang berbicara tentang hadis maka hendaklah baginya untuk mengumpulkan seluruh jalur periwayatannya. Kemudian mengumpulkan lafaz-lafaz matannya. Jika sanad-sanad hadis tersebut dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya, maka ia kemudian menjelaskan bahwa itu sebenarnya adalah satu hadis yang sama. Karena pada dasarnya yang lebih berhak untuk menjelaskan maksud sebuah hadis adalah hadis itu sendiri. Selain itu, di dalam hadis Nabi banyak ditemukan redaksi yang bersifat umum, sedangkan dalam riwayat yang lain dengan topik yang sama bersifat khusus. Maka dalam kasus seperti ini, hadis yang bersifat umum tersebut harus dipahami secara khusus. Sama halnya ketika terdapat hadis dengan redaksi yang bersifat mutlak, pengertiannya luas, muqayyam atau pengertiannya terbatas, mujmal atau global, mubayyin atau penjelas pada topik hadis yang sama. Kemudian hadis pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang disampaikan Nabi kepada para sahabat melalui beberapa cara.
Menurut Muhammad Mustafa Azami ada 3 cara, yaitu yang pertama, menyampaikan hadis dengan kata-kata. Rasul banyak mengadakan pengajaran-pengajaran kepada sahabat, dan bahkan dalam rangka untuk memudahkan pemahaman dan daya ingat para sahabat, Nabi mengulang-ulang perkataannya sampai 3 kali. Kemudian yang kedua, menyampaikan hadis melalui media tertulis atau Nabi mendiktekan kepada sahabat yang pandai menulis. Hal ini menyangkut seluruh surat Nabi yang ditujukan kepada para raja, penguasa, gubernur muslim. Beberapa surat tersebut berisi tentang ketetapan hukum Islam, seperti ketentuan tentang zakat dan tata cara peribadatan. Kemudian yang ketiga, menyampaikan hadis dengan mempraktekkan secara langsung di depan para sahabat. Misalnya ketika beliau mengajarkan cara berwudu, sholat, puasa, menunaikan ibadah haji, dan sebagainya. Kemudian adapun kelebihan hadis tematik, yaitu yang pertama, praktis dan sistematis. Metode tematik disusun secara praktis dan sistematis dalam memecahkan masalah yang timbul. Kemudian yang kedua, dinamis. Metode tematik membuat tafsir Al-Quran dan hadis selalu dinamis, sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian yang ketiga, membuat pemahaman menjadi utuh dengan ditetapkan tema tertentu. Maka pemahaman kita terhadap hadis Nabi SAW menjadi utuh. Kemudian yang keempat, penjelasan antara hadis dan metode maudhu'i bersifat lebih integral dan kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. Kemudian adapun kekurangan dari hadis tematik, yaitu kurangannya ialah metode ini terikat pada tema yang telah ditetapkan, yang tidak membahas lebih jauh hal-hal luar dari tema tersebut, sehingga metode ini kurang tepat bagi orang yang menginginkan penjelasan yang terperinci mengenai suatu hadis dari segala aspek. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.